وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kira-kira kalau sekarang itu orang-orang yang keluar dari Jokam kemudian dimuat dalam tiap bulan, insya Allah ada terus dan jumlahnya mungkin berlembar-lembar. Ya. Jadi saya ingatkan saudaraku jamaah, seandainya orang-orang yang keluar itu ditulis seperti halnya dulu sebelum atau ketika zaman Pak Mauludin yang kita sebut nama Abdullah Mabrur, dituliskan dalam lembaran teks tersebut, wah saya yakin itu setiap bulan itu ada aja informasi tambahan NB terakhir menginformasikan bahwa jamaah yang keluar yang sudah menjadi JRK dengan ini keimaman menyatakan nama ini daerah ini 1, 2 dan 3 sampai selesai misalnya, supaya jamaah hati-hati tidak boleh memfasilitasi. Seandainya seperti itu ada setiap bulan bakal seru. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa, nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita terus selalu semangat, alhamdulillah, termasuk kemarin yang sudah disiarkan langsung live streaming oleh admin ketika kita bersilaturahim di 2 kota. Yang pertama di Bayat Klaten, yang kedua kita langsung menuju ke Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah bertemu dengan kawan-kawan hijrah di Klaten Bayat juga. Alhamdulillah semangat, disambut semangat oleh Pak Piakto dan putra-putra beliau, Mas Huri, Mas Luri dan lain sebagainya, keluarga beliau. Kita ada acara di sana, alhamdulillah, dari Yayasan Bil Ilmi Nahya kita ada rapat, ada musyawarah bahasanya untuk persiapan daurah kajian, termasuk untuk evaluasi tentang tahun selama ini yang sudah berjalan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan melalui yayasan kami Bil Ilmi Nahya, dan sekaligus persiapan untuk daurah persiapan insyaallah tanggal 3, 4 dan 5 Februari bismillah insyaallah akan ada daurah ilmiah yang membahas kitab fikih muyassar di Tawangmangu seperti biasa di Masjid Baitur Rahman, Ngudaleng Lebak, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Namun saya informasikan pendaftaran sudah penuh dan kita tutup 120 peserta. Alhamdulillah sudah penuh. Insyaallah akan kita rutinkan insyaallah biidznillah. Syukur-syukur nanti suatu saat kita punya gedung sendiri, ya, gedung sendiri yang khusus untuk daurah-daurah, dan memang cita-cita kami juga seperti itu. Di sini di Tawangmangu sini ada gedung ilmiah atau gedung
bil ilmi nahya, sehingga kita bisa saling bisa menggunakan dengan bebas untuk daurah acara-acara saling memperkuat di antara mantan. Lalu setelah kita musyawarah kurang lebih jam 3 saya ke rumah mertua di Klaten Bayat juga, alhamdulillah. Sampai sana untuk mertua yang kedua ya maksud saya. Sampai sana hujan deras, alhamdulillah sampai jam 5 kita lanjutkan perjalanan ke Sleman, yaitu ke tempatnya Mas Husen Ardianto atau Yayan, atau saya panggilnya biasa Mas Husen. Alhamdulillah di sana juga sudah berkumpul kawan-kawan mantan juga, Mas Sandi, Mas Munir, Mas Udin, Pak Sopian dan lain sebagainya, kawan-kawan mantan Mas. Banyak sekali yang alhamdulillah menyambut kita sampai malam, larut malam sampai jam 1, lalu dilanjutkan sampai siang pun, pagi juga ada yang menyusul silih berganti ingin saling bersilaturahim. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau kita lihat perkembangan hijrah semakin hari alhamdulillah semakin menunjukkan keberhasilan, menunjukkan semangat kita. Dan setiap hari insyaallah pol-polnya ya seminggu tidak kurang dari 2-3 saya selalu mendapatkan nomor-nomor baru. Artinya nomor-nomor baru yang konsultasi, yang bertanya, yang menanyakan, yang sambung informasi maksudnya dengan kami, mengkhabarkan bahwa dirinya adalah mantan. Saya adalah mantan tahun sekian, saya adalah mantan baru-baru ini, saya baru DNA. Itu hampir setiap ya pol-polnya seminggu 3 kali lah. Kalau dikatakan setiap hari ya ada 1-2 nomor-nomor baru. Di samping itu juga di Facebook juga ada yang japri, yang inbox, mohon diminta nomornya Ustadz, ingin komunikasi lebih lanjut. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan dakwah kita insyaallah selalu konsisten dan selalu istiqomah untuk membongkar, untuk membuka akal sehat mereka yang ada di dalam Islam jamaah Cokam 354 yang telah balong sumsum. Apa balong sumsum? Yang telah mendarah mendaging doktrinnya, takfir, mengkafirkan selain golongannya, menganggap semua bid'ah, menganggap semua masuk neraka, menganggap semua orang yang hidup selain golongannya adalah haram, halal dibunuh, artinya halal dia untuk dirusak, baik hartanya, nyawanya, rahasianya dan lain sebagainya. Nggak usah Anda bilang itu fitnah, itu adalah fitnah. Pongsuk keyakinan yang ngono. Paham jamaah juga seperti itu, definisi menurut dengan yang ada dalam Cokam ya seperti itu. Itu tujuan kami. Maka masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, dari sekian banyaknya channel-channel yang ada, kami harap untuk selalu istiqomah, kami harap untuk selalu saling ta'awun untuk membuka akal sehat mereka. Benar adanya bahwa di dalam Cokam itu terdapat doktrin. Kalau kita dengarkan sebelum video ini atau kemarin yang telah dikirim oleh admin di waktu sore itu ya, bagaimana mereka masih meyakini, bagaimana mereka masih mengatakan kita masih bersyukur kepada Allah seandainya menjadi orang yang melarat, deblek, keset, namun masih diberikan nikmat hidayah jamaah, maka kita masih bersyukur. Artinya apa? Bahwasanya pemahaman Islam jamaah Cokam 354 mengkafirkan kepada selain golongannya itu sebuah kebanggaan, sebuah hidayah yang wajib diterima, yang harus diterima dan harus disyukuri. Sebagaimana dalil yang sering digembur-gemburkan, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan kefadlan Allah, wa birahmati, dan sebab rahmat Allah, falyafrah, hendaklah senang hidayah Quran hadis jamaah ini. Mari kita senang, kita yakini. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, kalau sesungguhnya hidayah ini, hidayah jamaah maksudnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dunia.
Berarti masih bangga, masih senang, masih ya bahasa mereka masih bersyukur tentang pemahaman jamaah. Dan terus menerus seperti itu yang ada di kalangan grassroots juga merasa lebih bersyukur. Ya kalau kita keluar juga bersyukur karena telah mengetahui, memahami bahwa ternyata selama ini ajaran itu ajaran yang salah. Namun mereka juga tidak kalah cara, tidak kehabisan cara, bahwa mereka juga untuk mendoktrin jamaahnya bersyukur ditetapkan dalam hidayah jamaah ini, hidayah Quran hadis jamaah. Sehingga tadi ada yang bilang, sayang informasi orang-orang yang keluar. Tadi pagi saya waktu setelah ngisi kajian di Jumantono, terus kemudian pulang ngobrol dengan seseorang, sayang orang-orang yang keluar dari jamaah diekspos luar biasa, tidak diekspos sehingga orang-orang masyarakat kampung gak ngerti. Padahal kalau seandainya mengerti, diekspos itu kita kehilangan jamaah ini, wah mesti goncang. Ya, mesti goncang. Dulu kalau kita ingat tahun 2000, sekitar 2007 ke sana ya, 2007 ke bawah maksudnya. Itu setiap ada orang-orang yang keluar tuh diekspos, dimasukkan dalam tag. Dengan ini menerangkan nama ini telah terpengaruh, terindikasi ini. Kayaknya seperti itu dulu semenjak Ustadz Abdullah Mabrur. Terakhir Ustadz Abdullah Mabrur insyaallah. Itu dulu dimasukkan dalam teks, diumumkan teks itu ada apa? Instruksi pusat yang diambil mulai hari Sabtu pertama sampai hari Ahad sampai ba'da zuhur. Itu dimuat di situ. Kira-kira kalau sekarang itu orang-orang yang keluar dari Jokam kemudian dimuat dalam tab tiap bulan, insya Allah ada terus dan jumlahnya mungkin berlembar-lembar. Ya. Jadi saya ingatkan saudaraku jamaah, seandainya orang-orang yang keluar itu ditulis seperti halnya dulu sebelum atau ketika zaman Pak Mauludin yang kita sebut nama Abdullah Mabrur, dituliskan dalam lembaran teks tersebut, wah saya yakin itu setiap bulan itu ada aja informasi tambahan NB terakhir menginformasikan bahwa jamaah yang keluar yang sudah menjadi JRK dengan ini keimaman menyatakan nama ini, daerah ini 1, 2 dan 3 sampai selesai misalnya, supaya jamaah hati-hati tidak boleh memfasilitasi. Seandainya seperti itu ada setiap bulan bakal seru. Dan ini sekaligus ya saya usul kepada saudara-saudara yang ada dalam Jokam. Coba tanya pada pengurus, mbok dirilis, mbok ditanyakan toh, atau mbok disebutkan toh yang keluar itu. Kalau kita yang keluar bisa mempertanggungjawabkan siapa, di mana, kita bisa misalnya kita ketika ada kawan-kawan yang hijrah yang minta tolong misalnya dalam ta'awun, misalnya kami dari mantan ini Ustaz, kami sedang kesulitan seperti ini, misalnya kita tidak kenal pun langsung kita cek di daerah tersebut, ini kenal ini enggak, wah enggak kenal nih, coba dicarikan informasinya, oh iya benar, jelas. Kalau Jokam hanya mengatakan bahwasanya yang masuk setiap hari, setiap bulan itu ribuan, bahkan hatta mungkin ratusan ribu yang ada di dalam Facebook itu kemarin kan sampai semelebu itu ratusan ribu setiap bulannya, dan saya punya data valid bahwa teman-temannya valid. Emang yang melebu itu data apa piye? Nggak ada, kita aja nggak pernah kok ya, nggak pernah ada pendataan khusus. Pendataannya ada pendataan zakat aja. Kalau zakat memang ada pendataan, itu ada kalau zakat. Nah, maka saudaraku semua saya minta bisa Jokam itu jujurlah, ya, gentle dengan kita.
Kalau kita sudah menunjukkan banyaknya kawan-kawan dengan inisial-inisial yang saya sebutkan, walaupun sebagian ada yang tidak berkenan disebut inisialnya, karena masih bunglon, namun jelas pemahaman sudah jelas, keyakinan sudah jelas, tidak mau takfir dan lain sebagainya. Dan kita pun biasa saja, artinya kita tidak memperlakukan terus ini wong sugih gak sugih terus penyambutannya berbeda, enggak, sama. Maka kawan-kawan itu yang hijrah itu biasa saja lah. Ya biasa yang hijrah itu yang kaya dan tidak kaya biasa. Kita samakan sama-sama kita ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang. Enggak bangga-bangga nemen enggak, karena JRK tidak mulia karena orang-orang kaya ya enggak juga. JRK tidak hina karena orang-orang yang tidak mampu enggak juga. Ya, kemuliaan yang menjadikan kemuliaan, yang menjadikan hina seseorang adalah Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang gak usah euforia, gak usah tokoh ini wah ini hijrah ini, gak usah, santai wae, tunggu aja. Kalau memang benar kita ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, semoga istiqomah. Gak ada perlakuan khusus, enggak usah perlakuan rame sana sini, gak usah, santai aja lah ya. Ya, kata kita samakan semua, yang baik, yang mampu, yang tidak mampu, yang kaya, mantan apapun, selamat. Kita ucapkan selamat yang sama, tahniah yang sama. Mereka terlepas dari doktrin. Nah, terlepas dari apa? Terlepas dari keyakinan yang salah, maka kita ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Semoga istiqomah, semoga mampu istiqomah, dan yang paling utama adalah semoga bisa ikut berdakwah untuk membuka akal sehat saudara yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Demikianlah insyaallah saya lanjutkan ini di sore ini ada 2 jadwal, tadi 1 jadwal pada asar ini, mohon maaf ya. Walaupun nanti upload jam berapa saya enggak tahu. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Salam makan sehat, salam makan waras, salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai